Alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala wa malaikatihi wa rasulih wa jami' khalqih ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati orang tua kita Habib Ali bin Hussein As-Saddaf dan guru kita Habib Abdullah bin Umar Al-Kaf. Kita punya majelisnya Ustaz Nur Siddiq dan para asatidz atau habaib dan adik-adik kita sekalian yang senantiasa syukur rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa dari sekian banyak tempat di Jakarta yang pada saat ini beberapa hektik ya, hari Jumat malam ya, dan ketika anak-anak yang lain mereka mengusir saya rasa antara 15 sampai 20-an ya, entah sedang ngapain, entah lagi nongkrong, entah lagi ngapain, tapi ada hamba-hamba Allah yang terpilih duduk di majelis ini. Alhamdulillah. Majelis-majelis seperti ini, Allahumma shalli ala Muhammad, bagi kami ya, adalah majelis-majelis yang kami yakini, bukan yang saya katakan insya Allah, yakini ini majelis yang berkah wa rahmat. Kenapa? Syarat untuk mendapatkan keberkahan wa rahmatnya terpenuhi. Apa itu? Di majelis ini orang berzikir, mengingat Allah dan mengingat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti dapat berkah wa rahmat. Hatta yang terpaksa, hatta cuma karena ikut-ikutan, semuanya dapat. Alhamdulillah. Bahkan dalam banyak riwayat tentang majelis-majelis zikir itu, bahkan kalau perlu dikatakan merangkak lagi yang kamu yang sakit, karena luar biasa rahmatnya. Karena salah satu hal yang banyak kita tidak sadari, agama kita ini agama komunal, agama sosial. Maksudnya gimana? Apa-apa kita tuh diminta berjamaah. Wa subhanallah, dalam keberjamaah itu selalu ada nilai lebih. Misalnya ya, hanya bisa sholat 1000 rakaat di kamar, tapi tetap lebih afdal duduk di majelis zikir seperti ini walaupun sebentar. Subhanallah. Kenapa? Ketika Anda sholat sendiri di kamar, itu benar-benar yang dinilai kayak Anda sendiri. Tapi dalam majelis-majelis begini, makanya tidak dalam sholat juga dikatakan tidak berkumpul 40 orang kecuali Allah akan ijabah apapun yang mereka minta di majelis itu. Subhanallah. Jadi buat lain, ini saya nggak tahu persis pemakaian atau apa, mungkin Abdullah bisa koreksi. Dikatakan tidak berkumpul 40 orang kecuali di antara mereka salah satu itu ada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking apa? Sama juga kira-kira ya. Kalau kita ke pasar nih beli jeruk, ya kita beli sekilo sama beli 1 biji. Kalau kita beli sekilo, kira-kira yang kita periksa berapa banyak? Sekilo semua kita periksa atau kita cuma periksa 1? Begitu juga dengan berjamaah dengan majelis begini. Cukup ada 1 orang mencapai kekhusyuan maksimal, semuanya terima. Subhanallah. Dalam sholat berjamaah juga gitu. Ada yang kurang lebih ketutup. Di sana kita sholat di kamar kita, kan kencang tuh arusnya sebenarnya. Jangan pikir dalam kesendirian itu nggak ramai. Kadang-kadang dalam keramaian begini kita bisa sendiri, tapi dalam kesendirian kita di dalam kamar bisa sangat ramai. Apa maksudnya? Pikiran-pikiran awal dan segala macam. Jadi saya betul-betul mudah-mudahan kata tadi Allah, mudah-mudahan istiqomah kalian. Kenapa? Karena saya meyakini gitu. Saya meyakini kalau dari muda udah ikut majelis seperti ini, insya Allah bukan hanya bilang tuanya rapi, enggak. Efek dari majelis ini bukan hanya bekal begini, enggak. Bukan. Oke, kita semua berharap ujungnya kan surga Allah Ta'ala, ujungnya. Nah tapi
Yang kami harapkan dari majelis-majelis seperti ini menciptakan karakter manusia yang berakhlakul karimah. Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, bukan makarimal ilm. Jadi tolong kita kalau ngaku dalam tanda petik nih, ngaku anak majelis kerjanya tiap malam nongkrong majelis sini, buktikan. Bagaimana buktikannya? Buktikan. Anda nggak usah dengan pakaian sarung dengan ini, tapi buktikan dengan perilaku kita yang orang bisa tanya, ente belajar sama siapa? Kenapa? Akhlaknya kok baik? Nggak usah pakai baju koko, nggak usah pakai sarung, tapi ketika akhlak kita bagus, orang pasti nanya, anaknya siapa? Gurunya, muridnya siapa? Ya. Saya kalau ketemu orang di tempat-tempat ziarah, yang saya tanya bukan anaknya siapa, karena ziarah ini jarang orang tua yang ngajarin misalnya, atau pasti tanya satu, ente belajar sama siapa? Ente muridnya siapa? Saya nggak tanya namanya siapa, yang saya tanya guru ini muridnya siapa. Dan kalau saya kenal gurunya, tahu apa? Saya WA gurunya, barakallahu fiik. Kenapa? Keren, murid lu keren. Nggak di depan lu, dia pergi ziarah, dan nggak di depan lu, dia menghormati para guru juga. Nggak usah kita jelaskan. Jadi dia bisa mengenali, oh ini guru, oh ini siapa, dia hormat, dia sopan. Sampai saya tanya, muridnya siapa? Jangan sampai terbalik. Ngaku ngaji, tapi perilaku mempermalukan gurunya. Ada orang, maafkan tapi saya kemplang gitu. Cuma saya nggak percaya, karena dia bilang, saya kan tanya, oh coba ngaji ya, oh ya, kamu siapa? Sama Habib ini. Berapa lama kamu ngaji? 7 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi. Kamu saya bilang, oh pembohong. Gak usah saya tanya sama Habib itu saat itu, saya yakin kamu nggak dikenal kok sama dia. Karena tidak mungkin saya bilang 7 tahun ngaji, bahkan cara duduk pun kau tidak tahu. Cara minum yang baik dan benar kau tidak tahu. Ya adik-adik, belajar. Ilmu itu dituntut, tidak ada yang lahir pintar. Tapi juga hati-hati, ada namanya keberkahan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Tuh Allah mencintai dalam surah ini dikatakan Allah mencintai hambanya, Allah kasih dia apa? Pemahaman. Nah, bagaimana cara kita bisa dicintai Allah? Kalau kita mendapatkan ridho orang tua kita dan ridho guru kita, rapi hidup kita. Subhanallah. Ini saya kasih sebuah analogi tentang betapa, jangan heran ada kisah-kisah yang katanya, misalnya nih, kalau terus bersih di benak saya, kalau kalian tadi baca ratib ya, dan kalau ratibnya Al-Waqqas itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Waqqas punya murid namanya Syekh Barus. Syekh Barus ini, kalau saya tidak salah ingat ya, 20 tahunan deh ikut sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Waqqas sahib ratib. Itu nggak pernah ngaji satu kitab pun, nggak pernah, cuma bikin teh layani, khadim, melayani, ngabdi. Sampai satu hari beliau katakan, ya Habib, saya ini kok bertahun-tahun kok nggak pernah bikin kitab, nggak pernah baca, dan doakan saya. Memang kata Dr. Umar, kenapa kau mau? Kamu mau? Bayangkan, kamu mau? Kamu mau? Iya, saya nggak mau kayak lain tuh, bisa hafal, dia ini bodoh. Ya saya bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Tapi karena kecintaan Habib Umar kepada dia, cuma disuruh buka begitu, cuma sampai kalau saya tidak salah dia berapa ya. Dia cuma suruh baca Bismillah, terus dia tepok sampai kelas. Langsung suruh ngajar, hafal. Oke, saya mau ceritain bahwa ini bagi anda semua yang menganggap ini dongeng, saya mau kasih analogi saat ini. Nah ini Habib. Ya, ini ciptaan siapa? Manusia. Bisakah saya kirim ke anda video 3 jam atau insya Allah lagi 1 detik kirim 10 kitab 20.000 halaman, bisa atau tidak? Bisa. Kalau satu frekuensi. Kok benda ini bisa? Anda percaya bahwa ini bisa kirim gambar, bisa ini. Lalu anda nggak percaya kalau tepokan tangan bahkan sinar mata seorang guru itu bisa mengirimkan ilmu, bisa di-download ini.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan bukan hanya itu juga, pada saat yang sama ketika yang memberi pasti bisa menang. Ketika guru tidak ridho, naudzubillah min dzalik. Bahkan syukur-syukur kalau nggak keambil semua. Kalau keambil semua apa yang terjadi? Nama lu siapa? Aku siapa? Gua apa? Oh, nyengsong seumur hidup. Naudzubillah cuma naudzubillah. Jadi belajar saya, belajar. Kalian masih muda, masih panjang, mudah-mudahan dapat keberkahan waktu, keberkahan ilmu. Karena orang kayak misalnya apa namanya Imam Nawawi, kalau saya tidak salah usianya nggak sampai 50 tahun, tapi pengarang kitab, mengumpulkan hadis dan segala macam lebih dari 100 kitab, baik 50 tahun. Bahkan kalau saya tidak sampai tidak sempat pindah kalau banyak orang-orang alim itu luar biasa. Gak usah di zaman sekarang ada beberapa ulama yang usianya masih sangat muda tapi sudah mengarang puluhan kitab dan menciptakan murid-murid. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak banyak yang bisa sampaikan. Tadi dibilang dibuka ya aftah. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wal barakah. Allahumma iftah alaina abwaabal ilm wal halim. Allahumma iftah alaina abwaabal rizq wal barakah. Mudah-mudahan dibuka majelis ini dengan semangat. Mari kita belajar. Tapi kata Imam Syafi'i bukan hanya belajar, dapatkan ilmu itu, terus ilmu itu menjadi landasan berbuat kita, landasan amalia kita. Karena kalau kita berbuat tanpa ilmu, apa bedanya kita mau kucing? Jadi usahakan semua perbuatan kita itu ada dasarnya. Kalau bahasa sekarang ada dalilnya. Lu kenapa begini? Iya, ini karena menurut penelitian ini dari sisi penelitian, dari sisi agamanya, kata menurut hadis, menurut Al-Quran ini begini. Lah itu namanya orang mukmin yang sejati. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Kamu kenapa minum air? Ya, karena minum air bukan hanya kalau jawabannya karena saya haus ya, jangan aku anak majlis kalau kayak begitu. Dan bikin malu Habib Abdullah bin Umar Al-Ka'ab. Karena dia bilang ini binaan sah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang mukanya? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fiik. Satu hal saya, Ustaz Musyrik, jangan akar majelis itu dengan banyaknya orang. Kalau saya terus terang, yang kenal sama saya tahu kerja saya keliling, ada 7 orang, ada 5 orang. Yang mau belajar saya datang, gratis, gue mau bagi. Tapi satu yang saya minta setelah belajar ilmu amalia amal bil ilm, kerjakan yang kalian sudah tahu. Hadis-hadis itu jangan cuma ditahu, dicoba. Paham maksud? Ketika hadis bilang kalau pakai tangan kanan dipakai, kalau lepas dari kaki kiri dipakai, jangan cuma dibaca, dipakai. Berjanji sama diri kita dalam setiap hadis kita dapat satu hadis, praktekkan. Niatkan itu supaya apa? Allah akan tolong kita pasti. Subhanallah. Allah akan bantu ingatkan kita. Malaikat bisik kita kalau kita niat benar-benar khusyuk. Mau coba pakai ya. Apakah pakaian saya ini sunnah atau tidak? Apakah yang sunnah cuma Ustaz Musyrik? Ayo. Itu dikaji. Udah hitam pakaiannya, bajunya juga warna putih, pakai sarung misalnya. Sunnah secara substansi iya, tapi kalau sunnah dalam arti bentuk dan potongan tidak, karena Rasul tidak pakai yang begini, dia pakai gamis sebenarnya, baju ya kemeja yang lebih ya. Apakah Rasulullah SAW tidak pakai celana? Pakai. Apakah sarungnya yang berjahit begini? Tidak. Nah itu dikaji. Ya Ustaz. Mudah-mudahan untuk sehat, afiat, ya Allah. Amin ya Allah. Dan satu kalau untuk Ustaz itu satu yang saya selalu doakan, supaya apa? Senantiasa tidak bosan. Karena wallahi bukan kalian doang yang betul belajar, kami yang ngajar juga betul. Tapi itu alhamdulillah kalau saya dinasihat bisa sampai punya guru, hatta satu orang selama masih ada yang mau belajar, ngajar. Selama masih ada yang mau belajar, dan melelahkan. Kalau kebaikan itu mudah, iblis sudah pensiun. Ya, Ustaz Musyrik tidak mudah.
Ini bisa ngumpul sini, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu dia, yang penting kualitas, bukan kuantitas. Kembali lagi saya bilang, jangan mengaku anak majelis nur sidik, tapi kelakuan kalian tidak sidik, apalagi tidak ada nur dalam perbuatan. Allahumma anwari qulubana kama samsiana wa fa'na abada. Ya Allah, anugerahi kami, Allahumma anwari qulubana, anugerahi hati-hati kami sebagaimana engkau menyinari bumi ini dengan mataharimu sepanjang waktu. Nah, ya Allahumma anwari nur ya nur ya nur, puncak dari seluruhnya nur. Pada saat yang sama juga ujung dari seluruhnya bisa dinar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi semoga majlis ini benar-benar majlis yang bisa anwar qulubana, bisa menyinari hati-hati. Amin ya Allah. Ya seperti lampu ini kan, coba dimatiin, nggak kelihatan apa-apa. Tapi kan lampu ini kan untuk mata yang ini. Yang nur yang di sini apa? Apa kalau bukan kecintaan kepada Rasulullah SAW? Apa itu kayak tadi gue bilang? Jangan berhenti ngaji Al-Quran, jangan berhenti ngaji. Tapi itu dia, ngaji juga ngaji terukur. Lihat, Ustaz, periksa nih raportnya setiap 6 bulan. Kalau ada yang nilainya merah-merah semua, lu pecat dari majelis ini, bikin malu. Iya, saya makanya nggak ngajar di majelis yang kalau besar, enggak, sedikit aja, tapi saya mau lihat gitu loh. Kamu kelas berapa? Bagaimana? Jangan bikin malu. Karena kalau saya misalnya di majelis, karena rata-rata sudah dewasa, jadi takarannya pekerjaan ya. Lu datang sama gue naik sepeda, berapa bulan masih naik sepeda juga, berarti saya guru gagal. Nah, datang sama saya udah naik motor, berapa bulan malah jualan motor, apa dijual motor dia naik sepeda, berarti saya guru bukan lagi gagal, guru nggak pantas jadi guru. Kok nggak bisa meningkatkan? Nggak bisa, harus mampu naik. Ujungnya sebenarnya kan surga, tapi kan lama buktiinnya. Kita mau apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu hasanah, urusan akhirat mau urusan aulia saja. Urusan Rasulullah SAW, insya Allah yang masih jaga sholatnya dapat ridha orang tuanya selamat di akhiratnya dan dunia juga. Tapi dunia ini ada syariat, kerjaan syariat itu secara maksimal. Itu jangan main hakikat ya, celaka. Walaupun kalau mau juga tahu, ingat hakikat itu buah daripada amalia. Keramat itu bisa dipelajari. Datang pelajari mujahadahnya apa nih orang. Dia bisa begini, bisa dipelajari. Oh dia kebal api, bisa dipelajari. Nggak ada orang lahir kebal api, nggak ada. Nggak ada orang lahir hafal Quran, bohong. Karena kalau ada yang lahir hafal Quran, harusnya siapa yang lahir hafal Quran? Rasulullah SAW. Kan tidak berproses. Rasulullah SAW yang berproses, kamu tidak mau proses. Lu pikir lu siapa? Sembarangan benar. Proses. Manjat wajah, Anda bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya, ini kan masih banyak yang masih sekolah, belajar yang benar. Birrul walidain kalian hari ini sederhana kok. Birrul walidain kalian hari ini sederhana. Saya insya Allah di sini, kalau memang ada yang muda dan harus sudah bekerja, lapor saya ketemu dokter, saya bantu. Tapi kalau memang kalian alhamdulillah cukup untuk makan dan sekolah, udah sekolah aja yang benar. Nggak haram main, tapi ada waktunya. Tidak haram main, tapi ada waktunya. Ingat tidak ada yang sia-sia. Ingat tidak ada yang sia-sia. Canangkan dari sekarang kalian mau jadi apa? Canangkan dari sekarang kalian ini mau jadi apa? 20 tahun dari sekarang menjadi gembel atau menjadi orang sukses? Sukses dunia ini cuma 2 takarannya. Apa itu takaran sukses dunia? Ilmu wa mal. Kalau nggak lu jadi profesor doktor atau jadi ulama yang besar yang hafal Quran atau hafal hadis, atau lu jadi orang kaya. Ya, itu dunia hasanah cuma 2 sebenarnya. 2. Ya, kalau memiliki kehormatan 2, entah jadi orang alim betul, ya, atau jadi orang kaya betul gitu loh. Karena kan hari ini kalian mau jadi amanah. Tapi saya suka bilang, kalau kaya itu ada bagian dari takaran yang Allah sudah tentukan. Kaya secara harta ya, agak susah ya.
Karena memang ada orang yang Allah sudah takarkan dia begini, dia nafas aja dapat duit, subhanallah. Ada orang yang memang Allah takdirkan, kemudian kita nggak boleh hasud, kita nggak boleh tuntut bersyukur sama Allah. Udah emang nafas kita udah begitu. Ada orang dia sebentaran kerja dapat 100 juta. Ya. Ada orang dia kerja dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam dapatnya 200.000. Ya sudah, alhamdulillah. Yakini saja keadilan Allah. Bapak, betul dia sekali nafas 100 juta, tapi juga dia harus cuci darah tiap hari, seminggu berapa kali. Na'udzubillah semua. Iya betul, dia penghasilannya 200 juta. Kita aja nggak tahu, anaknya sakit begini, istri sakit begini, keluarganya begini dan begitu. Ya, agama ini mengajarkan kita ana indahu dzanni abdi, aku mengikuti perasaan kehambaku. Jangan pernah kalian bilang, sialan nih gue, hari ini gue sialan. Oh sialan betul loh. Bukan hari itu seminggu kalau belum, sampai mati kau sialan. Jangan pernah suudzon indallah wa indan nas. Usahakan kita pandai bersyukur kepada manusia, kita pandai bersyukur kepada Allah. Kita pandai bersangka baik kepada manusia, pandai juga bersangka baik kepada Allah. Yakin setiap nafas kita itu takdir yang baik, walaupun tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan apa? Anggap yakin itu teguran Allah terhadap kesalahan kita. Ya, jangan juga kadang-kadang suka kelebihan bahasa, pada sosok dekat sama Allah. Alhamdulillah ini gue bisa penyakit, bajingan bagi saya. Apa? Kenapa saya bilang bajingan? Dari anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Allah Maha Suci, jangan sandingkan Allah dengan yang buruk-buruk. Walaupun semua juga ciptaannya. Ada iblis juga ciptaan Allah. Kadang begitu saya kira, alhamdulillah ini gue penyakit, bajingan. Ya, bagi saya kalimat batin. Betul, penyakit juga Allah ciptakan, virus Allah ciptakan. Tapi jangan dong. Sudahkah kita sering menyebut alhamdulillah kasih saya nafas, alhamdulillah? Enggak. Sok bijak, sok ini lah, anggota saya. Mana ada orang tiba-tiba sakit flu kalau dia nggak jaga dirinya? Ada? Nggak ada penyakit tanpa sebab. Karena Allah memang sudah begitu. Nggak ada orang kena tiba-tiba stroke gitu loh. Walaupun ajal kadang jadi sebab. Dia sehat dia apa tiba-tiba mati. Nanti pasti orang tanya kenapa dia mati. Dokter bilang jantungnya berhenti atau kata lainnya stroke. Kenapa stroke? Diperiksa kolesterol normal. Enggak, jawabannya sederhana. Waktunya habis, ajal titik. Mati nggak cari sebab. Mati nggak cari sebab. Tapi segala sesuatu insya Allah ada sebabnya. Tapi jangan sebab yang ketika terjadi buruk kita bilang enggak. Tapi apa? Nah, ini juga kalimat itu bisa jadi benar sebenarnya. Dengan apa? Alhamdulillah dengan penyakit ini saya sadar bahwa saya zalim sama diri saya. Wah, alhamdulillah dengan penyakit ini Allah bikin saya. Makanya kan dengan penyakit penggugur dosa. Kalau sadar, nggak sadar besok sakit lagi. Kok hobi sakit kepala? Kok hobi masuk angin? Karena nggak sadar jadi berulang gitu. Itu maaf-maafnya orang. Anak dan mami, jangan mau doang yang punya lambung. Semua juga punya lambung, tapi bagi orang yang tidak zalim sama tubuhnya, dia makan ketika dia lapar, dia berhenti ketika dia kenyang, pasti selamat, pasti aman. Subhanallah. Makanya orang yang mengikuti ittiba Rasul SAW pasti aman, selamat, sehat, afiat, pasti. Saya katakan itu, ya kan? Pasti. Makanya. Karena ada ayatnya tuh, apa namanya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti aku kata Rasul. Allah yang perintahkan Rasulullah ya Rasulullah katakan ya. Kalau kalian mencintai Allah, suruh ikut sama Rasul. Fattabi'uni. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk haji hadis itu gak usah 10 hadis satu hari, 1-2 hadis. Bagaimana ini? Ini agama sempurna saya. Sempurna. Semuanya diatur. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai mau gaya tidur, sampai nafas terakhir sebelum kita ngapain diatur semuanya. Dan ada riwayat tentang itu. Bukan kira-kira. Nah, kalau dulu ada riwayat, cuma riwayat. Sekarang ilmu pengetahuan begitu maju, bahkan dianalisis tuh kenapa tidur sebelah kanan. Dulu orang cuma bahas tentang fungsi kita punya pencernaan. Rupanya sekarang apa juga ditemukan tuh ahli-ahli otak
Rupanya dengan tidur sebelah kanan, subhanallah, itu meriset juga fungsi otak itu. Luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harusnya dengan ilmu pengetahuan. Makanya Quran katakan Allah naikkan derajat bagi orang-orang yang ulama, yang alim, yang ulul albab, yang mencintai pengetahuan. Karena dengan pengetahuan mengantarkan kepada keimanan yang sempurna. Kan dikatakan apa? Ilmu yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Nggak akan nyampe haqqul yakin tanpa ilmu. Dan nggak bisa Anda ainul yakin tanpa ilmu. Dan ilmu dicoba. Dari bisa dicoba baru nyampe pada haqqul yakin. Kira-kira saya nggak mau panjang-panjang di enak, sedikit aja. Tapi itu dia. Fokus belajar yang sungguh-sungguh. Canangkan hari ini. Tahun depan saya mau kemana? Ya, karena ya, makanya Ustaz mulai besok kalau majelis bawa pulpen, jangan gampangin majelis. Oh kalau ada di YouTube, karuan saya kali nggak nonton ulang kok. Karena Rasul yang perintahkan ikat ilmu itu dengan cara, bukan saya. Ada beberapa ustaz itu kalau datang ke majelis saya nggak mau ngajar lagi deh. Kenapa? Di majelis tidak ada yang bawa kertas, nggak yang bawa karena nggak mau ngajar lagi. Bayangkan seperti itu. Ada juga beberapa ustaz karena tahu saya sangat detail begitu, kayak misalnya Habib Hanif Al-Tas itu kalau ngajar kepada Habib pakai proyektor, minta proyektor karena bagi siapkan mati gitu. Iya. Jadi yuk belajar, canangkan ini satu hal, jangan hidup kayak binatang. Kalian katanya manusia, canangkan hari ini mau kemana, besok mau kemana, kalian 10 tahun, 5 tahun mau kemana, dan sungguh-sungguh melihat itu benar-benar canangkan gitu loh. Anda mau jadi apa? Mau jadi pedagang? Cari orang, ambil tokoh siapa pedagang yang hebat, yang selamat. Bukan pedagang yang celaka ya, kan banyak pedagang yang celaka. Anda mau jadi ilmuwan, cari siapa. Anda mau ilmuwan juga banyak cabangnya. Anda mau ilmuwan agama, agama juga banyak. Wah, hadis, ahli tafsir, silahkan. Anda mau jadi polisi, mau jadi tentara, saya ada yang misalnya masih SMA ya. Jadilah mukmin di setiap bidang. Tidak harus kalian semua jadi dai, nggak menarik dunia ini kalau semua jadi dai kok. Tapi jadilah misalnya polisi yang beriman, yang paham Quran hadis. Jadilah arsitek sipil, jadilah dokter yang iman, bukan dokter yang membunuh dengan obat-obatan farmaseutical jahanam itu. Allah bagi saya, semua obat-obat haram. Alhamdulillah bagi saya nggak mau minum. Tapi ada yang suka minum silakan, boleh sama diri Anda sendiri. Ya, mau ya? Ya, jadi ada gunanya majelis. Minimal orang tua kalian di rumah bisa kirim salam sama guru. Kenapa? Membuat kalian lebih hormat, lebih sopan, lebih beradab kepada orang tua. Nggak usah terlalu jauh lah. Minimal yang itu. Jangan sampai gurunya dilaknat sama orang tua. Lu ngajar sama siapa sih, Tom? Kok kelakuan lu buruk begini? Di depan majelis saja nundur-nundur tangan Habib, tangan Ustaz. Di rumah udah kayak setan. Jangan termalukan guru-guru. Jadilah advertising, endorsement bagi guru-guru. Berjalanlah sampai orang nanya, anak siapa dia? Masya Allah akhlaknya. Muridnya siapa dia? Itu baru kalian namanya birrul walidain. Orang-orang yang nanti Allah kasih rahmat. Iya. Selamat kita kalau dapat keberkahan orang tua. Keridhaan ya. Itu dalam salah satu riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani, sepanjang yang saya pelajari tidak banyak kitab doanya, nggak banyak. Beliau nulis banyak kitab, tapi tidak ada dibilang wiridan Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah yang populer, tahu apa? Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kau tahu semua yang kuinginkan, kebutuhanku, dan tidak ada yang kutuntut darimu kecuali keridhaan. Orang kalau dapat keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah, keridhaan Allah, tapi selamat dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, tidak mendapatkan keridhaan, apalagi naudzubillah untuk sama bapak ibunya. Selesai mau kau sehebat apa, gembel. Subhanallah. Naudzubillah semua. Yuk, adik-adik, semangat. Dan minimal itu, minimal orang tua kalian ridho sama kalian di rumah, dan supaya majelis ini berkembang.
Dan saya insya Allah nanti juga majelis itu bagaimana keikhlasan yang ngajar dan yang membuat majelis. Saya insya Allah jaga Ustaz Nursidi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah majelis ini Allah anugerahi rizki, halalan thayyiban wasi'an yang luas, yang bisa sesuai dia akan berkembang. Ya, berkembang orang-orangnya. Allah akan buka jalan-jalan kebaikan sehingga yang hadir di majelis nanti apa? Jadi bukan hanya orang soleh, tapi apa orang lu majelis di mana? Lah kok, masya Allah ya pada tanya itu majelis kayaknya. Majelis parkirannya bukan sepeda, Rolls Royce, ya kan, Mercy. Nah, itu jadi syiar. Wah, ini majelis keren juga nih. Kok parkirannya kayak begini? Orangnya nggak banyak, tapi menjadi Mercy, Rolls Royce. Kira-kira jadi syiar nggak? Orang pengen datang nggak ke majelis? Ini kenapa di majelis sudah diajarin gimana cara jadi duit yang benar dan banyak? Wah, seminar-seminar di hotel tuh lihat iklan berapa juta bayarnya, betul nggak? Padahal coba seminar mencari surga Allah bayar nggak ada yang mau bayar, orang gila katanya. Tapi coba mencari ini, Anda mau sukses, Anda mau ini, bayar juta-juta. Subhanallah. Berapa tahun yang lalu saya dulu orang human resource, artinya kerja dari biro. Training saya itu 1 jam 20 juta. Trainingnya 20 juta 1 jam. Guru saya, paman saya Ustaz Quraisyihal itu mengajar. Saya sempat jadi khidmat sama beliau. Maaf, amplopnya 1 juta. Saya komplain sama beliau, saya bilang ini apa-apaan? Saya ngajar 20 juta 1 jam. Wah itu ngajar 1 juta, dia bilang sudahlah. Orang tahunya ilmu lebih penting di dunia. Kalau ilmu saya ilmu akhirat, udah bagus orang mau dengerin, bayangkan. Tapi sekarang kan begitu. Sekolah kita, coba ngaji 30.000 seminggu sebulan juga sekolah lagi. Nonton konser, padahal melihat wajah orang fasik itu celaka. Bayar 20 juta orang, sekolah lagi. Kan pasti majelis maulid pulangnya ya gak dikasih duit tapi dikasih makan gratis. Berapa yang mau datang? Subhanallah. Tapi itulah, seandainya Allah buka sir rahasia ganjaran daripada majelis kayak gini, oh dunia gak menarik. Alhamdulillah Allah tutup. Kalau nggak usah lu pusing ngeladenin orang. Alhamdulillah ditutup. Jadi besok Anda hadir jangan lecehkan, maaf ya, jangan takar keberkahan suatu majelis cuma karena ribuan orang. Nah, hati-hati, jangan-jangan di situ hadir ada walinya Allah yang membuat yang wali Arab yang penting khusyuk aja. Yakin Anda dapat al-madad ala badril masyhad. Kita itu semua dapat bagaimana kita yakin. Kita dapat apa yang kita yakini. Yakin hadir majelis maulid dapat nazarnya Rasulullah SAW. Yakin bahwa Rasulullah SAW hadir dan kita dapat barakah. Minta betul khususnya marhaban ya Rasulullah, ini gua ambil buang semua di sampah hati ya Rasulullah, isi hati saya binuri dengan cahaya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-afu minkum. Walaupun tadi sudah, tapi saya suka tutup dengan kita Fatihah buat orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga kita dicatat Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang al-abrar, ma'al-abrar, wabirul walidin. Ya, dicatat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang-orang yang selamat dunia wal akhirat. Ya, dicatat Allah Ta'ala sebagai orang-orang pecinta ilmu, mencintai para guru, dan dikumpulkan kelak bersama para guru, salihin, wa syuhada, wal anbiya, dan khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح حباب فاطمة وحباب هانية الكبرى وحباب عائشة الرضا وإلى حسين علي بن أبي طالب وحسين حسين ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الملائكة المقربين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المعلمين ومشايخين وجميع والدين ووالدين ويا حاضرون صاحب الهداية صاحب الولاية الحسين بن أبو بكر صاحب